Karena tidak dimasukkannya nama Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang ke DCT Pemilu DPD 2019, pengurus Hanura kemudian melaporkan 2 komisioner KPU ke Barreskrim Polri Kamis pekan lalu. Menanggapi laporan ini, KPU menegaskan tidak akan mengubah keputusan tidak diloloskannya Usman sebagai calon anggota DPD. KPU siap mengikuti proses hukum jika dipanggil polisi. Komisioner KPU menanggapi laporan 34 anggota DPD Partai Hanura ke Barreskrim Polri terkait tidak diloloskannya Usman Sabtaodang sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. KPU menegaskan laporan ke Barreskrim Polri kepada 2 komisionernya tidak akan mengubah keputusan tidak diloloskannya Usman sebagai calon anggota DPD. KPU menambahkan akan menghormati keputusan Hanura dengan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang dan siap untuk mengikuti proses hukum jika dipanggil. Sejauh ini baik Ketua KPU Arief Budiman maupun Komisioner Hasyim Asy'ari yang namanya dilaporkan belum mendapat surat panggilan pemeriksaan dari kepolisian. Sampai dengan saat ini kami belum menerima surat undangan ataupun surat panggilan dari pihak Mabes Polri terkait dengan Pak Oso. Tetapi kita menunggu dan kita mencermati setiap saat dinamika yang terjadi terkait dengan hal tersebut. Kalau status dari Pak Oso sendiri, KPU tetap tidak berubah atau gimana? Melalui rapat pleno yang diputuskan secara bulat, KPU sudah memutuskan bahwa Pak Oso tidak masuk dalam daftar calon tetap anggota DPD Republik Indonesia. Jadi itu keputusan rapat pleno kami yang diambil secara bulat. Ya, kita menghormati semua pihak yang mengambil langkah-langkah hukum karena itu memang menjadi hak setiap warga negara untuk menempuh upaya-upaya hukum yang diperlukan. Sebelumnya, seperti dilansir detik.com, Partai Hanura melaporkan 2 komisioner KPU tersebut karena dinilai melakukan pelanggaran pidana. Ketua DPP Hanura Beni Ramdhani menambahkan KPU seharusnya melaksanakan putusan PT UN yang mengabulkan gugatan Usman Sabta yang memutuskan Usman Sabta dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD meski masih berstatus sebagai Ketua Umum Partai. Menurutnya putusan PT UN nomor 242 tahun 2018 itu bersifat final dan tak dapat diganggu gugat. Ini bukan aspirasi Partai Hanura. Ini adalah putusan hukum yang harus dihormati oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Yang putusan PT UN nomor 242 tahun 2018 itu bersifat final and binding yang tidak bisa ditafsir, yang bahkan tidak bisa ya diajukan upaya banding. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa KPU ya dengan bandelnya, bebalnya tidak mau melaksanakan putusan PT UN ini? Sehingga kami sangat yakin sejak awal ada aroma bau busuk bahwa KPU sudah berpolitik, KPU sudah terlibat dalam konspirasi politik. Dalam kasus Usman Sabtaodang sebagai caleg DPD RI, KPU berpegang pada putusan MK yang melarang pengurus partai politik menjadi calon DPD. Namun Usman Sabtaodang mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung dan menggugat ke PT UN. Kedua lembaga itu memutuskan Oso bisa menjadi calon anggota DPD pada pemilu 2019. Ya, buntut pencoretan nama Usman Sabtaodang dari daftar calon tetap anggota DPD 2019, Komisioner KPU terancam dipidana. KPU adalah lembaga negara yang menghasilkan putusan secara kolektif. Tidak semestinya juga ada ancaman terhadap para komisioner terkait putusan kepemiluan. Kami akan membahasnya malam ini, dan jika sebelumnya kami sempat membahas dari sisi tata usaha negara pekan lalu kalau tidak salah, dan malam ini kami akan membahas dari jalur yang ditempuh Oso, yaitu jalur pidana. Sudah hadir di studio sebelah kiri saya Dodi Abdul Qadir, Ketua Bidang Hukum DPP Hanura. Pak Dodi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada Mas Ferry Amsari, peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Mas Ferry, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, dan juga ada Kang Asep Iriawan, pakar hukum pidana. Kang Asep, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, kalau misalnya melihat urut-urutannya, tapi kemudian kita masuk langsung ke pidananya, karena ini kemudian juga ditempuh oleh teman-teman di Hanura atas peristiwa yang menyangkut antara Pak Usman Sabtaodang dan juga KPU. Apakah kalau misalnya dari sisi lembaganya, kemudian apakah komisioner KPU itu bisa dipidana mereka? Gini, pidana itu tidak adil perbuatan. Ya, perbuatan tuh
perbuatan, berbuat apa, ada ancaman pidana tidak, ajas legalitas. Orang boleh dipidana kalau ada perbuatannya. Jadi menggunakan bahasa terminologi KUHP adalah barang siapa. Oke. Kalau menggunakan IT, setiap orang. Setiap orang, jadi, ya. apakah orang ini bisa dipidana atau tidak? Harus ada ancaman pidananya terlebih dahulu. Nah, persoalan di sini sederhana kok. Kan KPU, ya ketua KPU, sekali lagi ketua KPU tanda tangan, tidak mengizinkan OSO untuk daftar DPD. Persoalannya apakah, karena ada pertentangan, ada putusan MK yang tidak membolehkan, ada putusan MA, dan putusan PT UN dan seterusnya. Persoalannya apakah perbuatan KPU tadi ya perbuatan pidana atau bukan? Nah, ketika ada orang Pasalnya di sini pencemaran nama baik ya, saya infokan Oke, dulu. nah masakan saya tanya, yang lapor apakah melaporkan menggunakan pasal 30 sampai 39 KUHP, kalau Undang-Undang ITE 27 Iya. ya, ayat 3. Nah, sekali lagi, jadi itu harus dibedakan apakah memenuhi perbuatan tadi di pasal itu atau tidak. Ya, sekali lagi di pasal KUHP 30, 31 sampai 3 dikunci 319 atau saya baca di media sosial 316. Hati-hati menggunakan 316 karena penafsiran itu hati-hati. Pasal 316 ada pejabat negara, ada pegawai negeri, ya ada penyelenggara, hati-hati. Jadi, karena ini kita menggunakan bahasa Belanda, ya sekali lagi tidak terjemahan resmi. Andi Hamzah, Lamintang, itu menggunakan pegawai negeri, hati-hati. Bukan pejabat, hanya Mulyato menggunakan pegawai negeri, ya, pejabat. Nah, situ itu hati-hati. Apakah perbuatan tadi komisioner KPU Mulyato itu orangnya? Kedua. Nah, sekarang persoalannya, apakah yang ditanyakan tadi oleh Putri, apakah ini bisa dipidana atau tidak? Nah, kalau lembaganya nggak bisa. Kalau 33 sampai 16, lembaganya nggak bisa. Ya, mewakili lembaga itu melaksanakan perintah undang-undang karena dia melaksanakan MK. Tapi kalau personalnya, ya sepanjang diatur oleh undang-undang bisa. Tapi persoalannya, apakah itu perbuatan personal atau institusional? Nah, sekarang orang ada yang dirugikan, tindak pidana itu karena laporan, karena pengaduan, karena OTT. Betul. Hak dia melaporkan. Tapi ATT kalau pasal pencemaran nama baik 27 ayat 3 itu menunjuk penghinaan. Penghinaan penjelasan kembali di Undang-Undang ITE itu kembali KUHP. 319 mengunci, tidak boleh dengan laporan, tapi pengaduan. Pelaporan kemudian dua hal yang berbeda. Orang tidak boleh dituntut kalau tanpa pengaduan. Pasal 1 butir KUHP ayat 24 dan ayat 25. Artinya apa? Kembali ke persoalan ini, apakah perbuatan tadi kan ya yang mengeluarkan itu dipidana atau tidak? Ya silahkan nanti biar ya polisi yang menilai. Nah, kalau pendapat saya, kelembagaan nggak bisa dipidana karena jelas di pasal-pasal itu bukan bicara kelembagaan, barang siapa dan setiap orang. Nah, ini korupsi ya. Ada orang dan badan hukum, korporasi. Tapi kalau perbuatan pidana ini, apakah perbuatan misalkan dalam tanda petik menjegal dari kalimat-kalimatnya tidak memasukkan pidana atau tidak? Nah, ya serahkanlah penegak hukum akan menilai. Nah, saya termasuk hati-hati menggunakan barang siapa dan siapapun dan yang dilaporkan. Kemudian juga kalau yang melaporkan tadi apakah partai atau orangnya? Yang bisa? Loh, yang mana? kalau pasal Iqbal ya orang. Orang-orang juga ya? Ini lagi dari mau 30 itu orang. Nama pencemaran nama baik. Harus orangnya statusnya. Maka saya bilang, nah yang dihina itu tadi, apakah itu orang atau pegawai negeri atau pejabat atau orang yang didaftarkan, termasuk ini orang. Jadi orang yang dilaporkan maupun orang yang melaporkan. Bahasa sederhananya legal standingnya harus dilihat. Ini pidana itu tadi kan ajas legalitas ya. Orang tidak boleh sembarangan menafsirkan oleh sekehendak perutnya menggunakan kata-kata yang di luar ajas legalitas karena itu nulung deliktumnya di situ. Oke, baik. Saya ke Pak Dodi. Kalau misalnya melihat perkembangan terakhir kan kemudian 2 komisioner itu, kemudian apakah juga ada rencana, kalau tidak salah ada statement di luar mengatakan juga akan memidanakan komisioner-komisioner yang lain. Apakah itu rencananya? Jadi begini, yang sudah jelas sesuai tadi penjelasan Kang Asep, ya nulum deliktumnya. Jadi sudah diatur di dalam pasal 518 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu mengenai sanksi pidana. Jadi jelas ada undang-undangnya dan kemudian apa yang menjadi unsur daripada tindak pidana tersebut. Di situ sudah jelas dan kemudian bagaimana prosesnya sudah diatur hukum acaranya, kita melapor ke Bawaslu, diproses oleh Gakumdu. Nah, saat ini proses penelitian, proses penyajian data-data, bukti-bukti sudah disampaikan ke Gakumdu. Nah, biarkan nanti Gakumdu yang menilai apakah ada unsur pidana yang memenuhi pasal 158. Karena di situ jelas
ketentuannya. Oke, jadi sekarang masih berproses ya? Ya, masih Karena memang berproses. juga belum ada surat panggilan atau apapun memang Iya. kepada mereka yang disampaikan dalam pidana tersebut. Iya. Tapi kalau misalnya Mas Ferry melihat, kalau misalnya menggunakan undang-undang kepemiluan, pidana pemilu, apakah itu produk hukum ini, putusan ini, apakah termasuk dalam klasifikasi itu? Ya, Mbak Putri, sebenarnya pelaporan ini ada yang aneh. Satu, Apa? putusan KPU itu kan kolektif kolegial. Kenapa yang dilaporkan 2 orang saja? Dari mana dugaan 2 orang ini melakukan tindak pidana pemilu kalau kemudian keputusan dilakukan secara bersama-sama, kolektif kolegial. Kedua yang menurut saya agak aneh, ini kan yang berkaitan dengan pasal 471 huruf L ya. Ada putusan peradilan tata usaha negara Iya, yang wajib untuk dilaksanakan 3 hari. Nah, kalau diabaikan di dalam undang-undang pemilu, itu konsekuensinya bukan pidana. Oke. Ini kan tindakan administratif yang konsekuensinya harus administratif. Jadi bagi saya ada kesan ya, ini ada upaya untuk memberikan rasa pertakut kepada 2 orang tertentu yang dianggap oleh kubu Pak Oso itu tidak setuju dengan kepentingan Pak Oso. Dan bagi saya ini seolah-olah mau mempertakut penyelenggara pemilu. Dan yang bisa akibatnya yang paling mengkhawatirkan adalah merusak proses penyelenggaraan pemilu. Nah, perlu diketahui bahwa kalau tindakan KPU dalam kasus ini tidak bisa dipidana, sebaliknya kalau KPU tidak mematuhi putusan MK berdasarkan putusan MK sendiri, putusan 79 PUU 15 2017, kalau tidak mematuhi, tidak menjalankan putusan MK, dianggap dalam putusan itu sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini bisa pidana, bisa perdata, kan? Jadi bagi KPU tidak mematuhi putusan MK itu lebih jelas konsekuensi pidananya dibandingkan tidak menjalankan putusan peradilan tata usaha negara yang datang kemudian. Jadi ini kan 3 putusan final and binding nih, Kang, Mas Dodi. Putusan MK, putusan MA, putusan peradilan tata usaha negara. Semuanya mengatakan final and binding. Bahkan putusan MK dinyatakan sifatnya itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 ya. Dari mana yang ini semua dipakai? Final and binding semua. Nah, kalau kita lihat ada 2 alasan. Putusan MK itu basisnya Undang-Undang Dasar. Kedua, diputus lebih dahulu dibandingkan putusan peradilan tata usaha negara. Jadi final and bindingnya lebih dulu. Tapi kan memang itu prosesnya begitu kan? Jadi begini. Ya, makanya begitu. menurut saya karena putusan MK itu kalau tidak dipatuhi karena berkonsekuensi begitu, pidana, makanya kan PT maka UN-nya KPU harus belakangan kan? ya, makanya PT UN itu menurut saya harusnya mengikuti putusan MK. Nah, KPU kan ini dalam pilihan, ada 3 pilihan, mau putusan MK, MA atau petun. Nah, karena sudah diputus duluan, semuanya final and binding, tentu yang dulu yang dipatuhi, apalagi ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Gini, soal pidana, jadi saya bisa paham komentar Pak Ferry karena dia tidak mengetahui bukti-bukti yang kami miliki. Jadi sudah jelas ada bukti yang bisa memenuhi pasal 518. Terhadap 2 komisioner ini? Jadi bahwa aturan di 518 jelas bahwa tidak mematuhi keputusan daripada Bawaslu itu adalah pelanggaran pidana. Dan kita sudah memegang surat dari Bawaslu yang meminta KPU untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara dan biarkan penyidik mencampuri karena kita tidak bisa berpendapat di sini. Nah, berkaitan dengan 3 putusan perlu juga dijelaskan kepada. Tapi memang hanya 2 komisioner ini yang kemudian dinilai oleh kubu Oso bahwa paling berat pelanggarannya atau bagaimana? Jadi begini, seperti tadi dijelaskan bahwa pidana itu adalah orang, siapa yang berbuat, ya, siapa yang berbuat. Nah, berdasarkan koresponden yang dimiliki, orang tersebutlah yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal 518. Jadi orang tersebutlah yang kita laporkan. Nah, nanti Gakumdu akan menilai, akan melihat alat-alat bukti itu. Siapa saja yang menjadi
pelaku utama, siapa yang turut membantu melakukan, tentunya dari hasil penyidikan. Oke. Tetapi siapa yang dilaporkan terlebih dahulu, berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan bukti dokumen, itulah yang dilaporkan. Oke. Jadi, Kalau ada yang dilaporkan terlebih dahulu, berarti ada yang akan dilaporkan menyusul. tergantung dari perkembangan penyidikan, tergantung nanti dari keterangan yang bersangkutan. Penjelasan apa yang diberikan di dalam proses. Karena proses pidana ini kan sekarang sedang berlangsung. Tentunya dari temuan penyidikan, temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Gakumdu akan terungkap nanti siapa-siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan. Karena pidana ini terkait dengan perbuatan person, perbuatan seseorang. Jadi bukan institusi tadi seperti disampaikan. Nah, siapa yang bertanggung jawab melakukan perbuatan pidana? Ya, siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam undang-undang pasal 518. 518 itu. Ya, Baik, nah, baik. berkaitan dengan pelaksanaan. Sekarang kita jeda dulu. Tetap di CNN Indonesia Prime News. Ya, memang sudah ada beberapa jalan yang kemudian ditempuh oleh kubu Pak Oso, kemudian sampai harus pidana. Terakhir perkembangannya adalah Bawaslu yang akan melanjutkan laporan Oso soal pencoretan nama dari DJT akan dilanjutkan besok Jumat 28 Desember, pembacaan pokok laporan dan pemeriksaan. Dan ini tentunya sudah diharapkan sebelumnya bahwa hasilnya akan begini ya oleh teman-teman kubu Oso. Sebenarnya bukan diharapkan, karena memang faktanya demikian. Ya, jadi Bawaslu pun sudah menyampaikan surat yang menyatakan bahwa KPU wajib melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, Bawaslu juga melihat bahwa 3 putusan ini memiliki perspektif sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa satu putusan mencampur adukan putusan yang lain. Ya, putusan Mahkamah Agung dalam kaitan dengan menilai undang-undang terhadap proses-prosesnya konstitusi. itu. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan undang-undang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung ya bahwa PKPU ya diberlakukan untuk pemilu 2024. Dan hal ini secara logikanya juga bisa diterima. Ya. Kenapa? Apabila calon DPD kemudian memilih menjadi anggota partai, apakah bisa kemudian dia berpindah dari calon anggota DPD menjadi anggota DPR? Tidak bisa. Kenapa? Karena tahapan untuk pendaftaran dan verifikasi sudah tutup. Kalau kita lihat pasal 254, 25, 5256 dan seterusnya, proses verifikasi sudah selesai. Ya, proses pemberian syarat sudah selesai. Nah, sehingga Bawaslu kemudian memproses laporan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh KPU. Nah, sekarang yang dilaporkan institusi, ya karena aturannya adalah konstitusi. Kenapa? Kenapa KPU ini dilaporkan? Artinya memang menyasar institusinya disasar, personanya juga disasar, memang begitu. Karena memang ada ketentuannya, ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban KPU untuk tertib administrasi, untuk melaksanakan administrasi yang sudah diatur di dalam ketentuan perundangan. Hanya soal itu saja atau soal tadi pernyataan ada bau busuk di KPU itu sebenarnya? Jadi karena kalau misalnya menurut saya pernyataan tadi ada bau busuk di KPU untuk kasus ini, itu kan artinya sudah menunjuk orang-orang yang berada di KPU. Makanya kemudian jalur pidana, mempidanakan orang, mempidanakan komisioner, itulah yang ditempuh oleh jadi kubu hukum Oso. ini berdasarkan alat bukti. Jadi kami melakukan proses hukum berdasarkan alat bukti dan hukum acara dan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan perundangan. Jelas di dalam pasal 518 jelas mengenai orang. Mengenai pelanggaran administrasi pemilu jelas mengenai institusi KPU yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam undang-undang pemilu. Pokoknya karena putusan tun diatur bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara final and binding, sah dan mengikat, tidak ada upaya hukum lain dan sudah dikuatkan oleh Bawaslu. Dan perlu diketahui bahwa KPU ya, sebelum diterbitkannya putusan tun 14 November, 8 November dia membuat putusan yang mengganti
keputusan KPU 1130 yang sedang diproses di Pengadilan Tun. Nah, apabila KPU tetap menggunakan SK ini, karena KPU kan tidak mengeluarkan SK sampai sekarang, ya, dan perlu saya sampaikan bahwa KPU pasca putusan SK Tun, terkait apa yang tidak SK dikeluarkan penetapan KPU? DCT. Oke, Ya, oke. sampai sekarang setelah pasca putusan Tun, belum pernah KPU mengirimkan surat atau berkoresponden dengan Dr. Usman Sabta sebagai calon DPD. Surat yang disampaikan oleh KPU adalah kepada ketua umum partai dan meminta ketua umum partai untuk mundur dengan ancaman kalau tidak mundur akan dicoret, tidak dimasukkan di dalam daftar DCT. Nah, inilah yang juga dipermasalahkan. Orangnya sama padahal, Bagaimana KPU? Iya. Bagaimana KPU memerintahkan ketua umum? Oke. Ya. Salah itu ya? Salah dong. Oke. Karena Sekarang tidak sesuai dengan mekanisme partai untuk tidak penggantian sesuai, ketua umum. tidak sesuai dengan kewenangan KPU. Apakah ada kewenangan KPU untuk meminta ketua umum partai mundur? Seharusnya Oke. KPU mengirim surat kepada Usman Sabta sebagai calon DPD. Oke. Ini satu. Nah, kedua, KPU menerbitkan surat keputusan tentang DCT, ya, mengganti surat keputusan tentang DCT yang sedang diproses di Tun. Dan kemudian sampai saat ini, ya, KPU tidak menerbitkan surat keputusan tentang DCT. Padahal surat keputusan tentang daftar calon tetap ini cantelan hukumnya sudah dibatalkan oleh Tun. Nah, jadi dapat dibayangkan apabila pemilu ini dilaksanakan, ya, seperti ini, maka legalitas, legitimasi daripada hasil pemilu akan menjadi terganggu. Oh, itu dari Kenapa? Hanura saja ya? Bukan dari Hanura. Karena apa? Karena yang menuduh Anda bau busuk juga Hanura. Bukan ada Hanura. Oke. Surat keputusan mengenai DCT ini menyangkut seluruh anggota DPD. Oke. Seluruh anggota DPD. Apabila surat keputusan DCT seluruh anggota DPD ini cacat hukum, karena cantelannya sudah dibatalkan oleh Tun, maka hasil anggota DPD ini juga menjadi cacat hukum. Maka apabila terbentuk MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terbentuk dari DPR dan DPD akan menjadi cacat hukum. Masalahnya lalu adalah presidennya yang dilantik oleh MPR juga akan menjadi cacat hukum. Dan ini akan menjadi celah hukum bagi yang kalah. Enggak, masalahnya adalah calon anggota DPD yang lainnya, kemudian yang bermasalah, yang memiliki pekerjaan lain sudah mundur duluan. Bukan gitu soal masalahnya mundur. kan. Surat keputusan DCT, baik. surat keputusan DCT diterbitkan oleh KPU dengan cacat hukum. Kenapa? Karena sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Apakah sekarang Hanura menilai jangan-jangan kepunahan negara awalnya dari sini? Bukan kepunahan negara. Bukan kepunahan Karena kalau misalnya negara. Anda merunut kan bisa sampai presidennya Ya, cacat ini hukum juga. Bukan kepunahan negara. Tetapi akibat tidak tertib hukum dapat berpotensi justru mengganggu penyelenggaraan pemilu. Sampai presiden cacat hukum. Padahal yang tidak Bisa tertib hukum itu Pak dipermasalahkan. Oso. Bisa dipermasalahkan gitu. Nah, jadi komentar tidak tertib hukum dari Pak Ansori kepada Pak Oso ini juga berbahaya. Bisa dipidanakan. Bisa dipidanakan kalau Pak Oso Anda menjadi celah. Jadi Anda begini. memberikan celah, Mas kalau Ferry. Pak Oso tidak senang dengan pernyataan ini dan pernyataan apa-apa. ini di depan publik bisa dipidanakan. Bisa Kenapa? Justru Pak Oso ini melaksanakan proses hukum semua ada aturan undang-undangnya. Yang mana coba tunjukkan Jadi, Ferry maka Ansari? saya bilang. Ferry Ansari tunjukkan, buktikan Di kalau putusan Pak Oso 30 melanggar PUU prosedur tidak tertib 16 hukum. Romawi 2018 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, MK bertindak. Di dalam putusan itu dinyatakan bahwa lembaga DPD dan DPR ini dua hal yang berbeda. Maunya Mahkamah Konstitusi, pengurus partai berkonsentrasilah memenangkan partainya di DPR. Ini Pak Oso mau diselamatkan MK agar bisa berkonsentrasi di DPR, bukan di dua arah.
di DPD iya juga, secara personal, di DPR dia harus memperjuangkan partainya. Maunya MK konsentrasi Pak Oso. Jadi ini MK, saya, semuanya punya niat baik agar Pak Oso berhasil dengan partainya di DPR. Kalau mau jadi DPD, nggak apa-apa kata MK, dibolehkan. Ini Mas Dodi kayaknya melarikan yang ke arah yang lain putusan MK. MK itu tidak melarang Pak Oso maju. Kalau mau maju dari DPD, mbok yang mundur dari pengurus partai politik. Ya kalau MK Nah, mau ini menetapkan seolah-olah aturan itu, ada tetapkan keinginan dari Pak Oso. awal. Pak Oso inginnya tetap menjadi ketua umum partai politik. Oke. Kalau mau jadi ketua umum juga, majulah dari DPR. Nah, sekarang kan Mas Dodi kasih tanda tanya, gimana caranya maju? Ya telat sudah. Dari Pertanyaannya, awal kan kenapa harusnya MK memutuskan sudah dipikirkan. setelah selesai DCS? Enggak, Pak. Kalau memang MK jadi ini saya kasih tahu konsisten, juga ya. Jadi ini perlu ada diketahui informasi oleh publik. jelas bahwa dari DCS saja Pak Oso sudah melanggar. Di DCS itu KPU sudah minta surat pengunduran diri. Artinya tidak boleh masuk DCS. Tapi lucunya ini bisa lolos tanpa ada surat pengunduran Yang diri. mana bukti Jadi sedari pelanggarannya? awal sudah batal demi hukum. Yang ini, mana Mas. bukti pelanggarannya? Iya, di DCS yang menilai itu, Pak, suatu di dalam undang perbuatan pemilu, itu di Pak Dodi, pengadilan, bukan saya jelaskan ke ahli. Pak Dodi. Tidak perlu ahli Di dalam satu-satu undang- ini berkumpul. syarat dalam undang-undang pemilu loh Pak Putusan Dodi yang memiliki kekuatan menyatakan hukum, itu bahwa yang ada syarat di untuk putusan lolos pengadilan. DCS itu harus ada surat pengunduran diri. Sampai sekarang Pak Oso tidak mau mengundurkan diri. Siapa yang pernah melaporkan? Jadi Mana ada dalam putusan titik tertentu nanti akan diperiksa siapa yang di DCS. mempresentasikan? Siapa Saya termasuk yang akan menilai memikirkan putusan untuk Mahkamah melaporkan Konstitusi? soal DCS ini. Silakan. Akan dibongkar bahwa sedari awal Pak Oso tidak tertib hukum, tidak memberikan surat pengunduran diri di DCS, tapi dibuktikan bisa lolos DCS. Ini Mana kok syarat tidak referensinya? terpenuhi? Di mana Syarat ada undang-undang syarat? pemilu, Di Pak. mana syaratnya? Undang-undang Coba pemilu cek di mana? syaratnya di dalam berdasarkan putusan MK Putusan MK nomor 30 kapan berlakunya? Kapan PUU berlakunya? 16 Romawi berlaku. Kapan berlakunya? Jadi, putusan MK itu di 9 Agustus. Kapan berlakunya? Pengumuman DCS itu 1 September. lihat amar putusannya. Jadi kok kemudian putusan MK sudah Coba keluar lihat ini amar 9 putusan. Agustus. Ini amar putusan ternyata MK di tidak 1 ada. Desember. 1 Amar putusan 1 September, MK tidak sebelum menyatakan proses diberlakukan di pengumuman, pemilu 2019. Pak Oso sama sekali tidak memberikan surat pengunduran Dan diri. sifat putusan MK adalah Final and binding. Dan- Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Dan MK sudah Amar putusan menyatakan MK ya tidak ada kalau ini menyatakan dipaksakan diberlakukan oleh Pak di Oso, 2019. bukan tidak mungkin ini akan menjadi sengketa hasil. Oke. Nah, heran kenapa kemudian orang rela memaksakan diri. Nah, sekarang kan ada ancaman-ancaman. Orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat mau dilaporkan karena tidak senang. Silakan saja penjarakan semua orang yang mengeluarkan pendapat dan pikiran. Karena itu akan melanggar Undang-Undang Dasar. Oke, baik. Karena Undang-Undang Dasar menjamin kemerdekaan pemikiran. Oke, Jadi baik. jangan takut-takuti publik lah. Oke, Ini baik. bukan Saya soal saya ke Kang Asep nakut-nakutin. nanti Ini setelah jeda. Oke. soal pelanggaran. Oke, Pak Dodi. Oke. Nanti saya setelah jeda ke Kang Asep. Kalau misalnya kemudian ini soal pidana ini kemudian dilanjutkan, akan memberikan sinyal apa bagi mereka para penyelenggara kita yang sebentar lagi 3 bulan lagi akan benar-benar melaksanakan pesta demokrasi besar di Indonesia ya. Dan 2 ketua kemudian dan komisionernya saat ini namanya sudah ada di polisi. Tetap Dan bersama ingat kami anggota di CNN KPU juga Indonesia pernah Prime ada News. yang di penjara. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, kalau misalnya sekarang, oke, jalur yang ditempuh memang sudah persona yang dikenai pasal-pasal juga saat ini sedang berlangsung. Tapi bagaimanapun ini kan terhadap produk putusan sebuah lembaga. Lembaga pemilu, penyelenggara pemilu saat ini sedang berjalan dan akan kerja keras mulai 3 bulan. Mulai sekarang sudah mulai berjalan. Apa sinyal jika ini kemudian benar-benar dilanjutkan? Ya, saya kira nggak ada sinyal-sinyal lagi. Sinyal-sinyal, oke, nggak ada ya? Nggak ada sinyal apa paling sirine mau ini gempa Oke, lagi kali. oke. Satu catatan pertama ya seperti kita. Ini kan asalnya perkaratun. Perkaratun sudah inkrah putusan Mahkamah Agung. Perkaratun tidak dilaksanakan tidak ada pidana. Ingat
Jadi putusan yang dieksekusi oleh kondemnator, jadi diingatkan atasan. Sekali lagi, kalau putusan itu tidak dilaksanakan, tidak ada pidana. Pahami itulah satu. Kedua itu udah putusan MA kan. Kedua, putusan MK itu ya berlaku sejak diucapkan, kecuali menyebut waktunya. Seperti perkawinan kemarin, sudah dikasih waktu 3 tahun. Iya, 3 tahun. Kalau diucapkan itu berlaku putusan MK itu dulu, pegang dulu. Nah kembali ke awal tadi, sekali lagi, pertanyaan kan sederhana. Yang mencoret Oso, ya KPU atau 2 orang itu. Nah, kalau yang mencoretnya lembaga itu, nah lembaga ini nggak bisa diproses di Gakumdu. Sekali lagi 518 orang. Kecuali kalau yang mencoretnya itu orang. Nah, namanya siapa tadi siapa orang beliau itu? Pak Arif dan Pak Arif. Pak Arif dan Pak Hasim. Pak Arif dan Pak Hasim. Apakah itu perbuatan Arif dan perbuatan Hasim? Kalau perbuatan Arif dan Hasim, kenapa Arif tanda tangan? Itu hasil rapat pleno. Itu tanya ke kelembagaan. Dia melaksanakan jabatan. Sekali lagi. Nah, kalau melaksanakan jabatan, hukum tidak jelas. Tidak kena pidana. Karena diatur melaksanakan jabatan. Nah, soal dia bilang 58 ya biarkan nanti kakum dulu lah proses kan ada waktunya proses. Tapi insya Allah Pak ya kayaknya nggak kena gitu. Tapi ya nggak apa-apa biarin aja namanya pengacara kan nanti berjuang di situ. Karena jelas yang tanda tangan itu kan Arif selaku ketua KPU kan. Bukan selaku Arif sendiri kan, kecuali Arif Rahman hakim gitu. Karena ya Arif ya Rahman ya hakim. Dia putus sendiri. Kalau Arif ketua KPU ya nggak bisa karena dia diputus oleh pleno ya. Tapi saya sebenarnya masih penasaran sih dengan Pak Dodi dan juga tim kuasa hukum Pak Oso. Kenapa spesifik 2 orang ini? Apa informasi awal yang sudah diterima oleh tim kuasa hukum? Mengapa spesifik 2 orang ini? Ya, jadi karena kalau misalnya mau semuanya kan ya semuanya sekalian sekaligus nggak buang waktu sekalian diproses ya memang gitu misalnya. alat buktinya menunjukkan itu dan 2 orang ketentuannya ini menyatakan itu dan saya perlu sampaikan juga di Undang-Undang Pemilu sudah diatur mengenai adanya sanksi pidana. Mas Dodi, Nah, jadi saya potong, alat buktinya dapat dari mana? Tidak berandai-andai, ya. Alat buktinya juga sudah ada dan sudah ada di Gakumdu. Ketentuannya juga sudah ada asas legalitas. Alat buktinya apa saja sih? Ada alat bukti surat, ya sudah ada Surat di yang Gakumdu. ditandatangan. Saya tidak mau mengganggu proses Termasuk yang berjalan mungkin di Gakumdu. kepastian bahwa benar memang misalnya 2 orang ini saya Pak Arif, terus Pak Dodi misalnya Pak Hashim gitu. Yang benar-benar 2 orang ini saja misalnya ada di dalam ruangan mengeluarkan surat itu jelas. Jadi gini, karena proses hukum sedang berjalan, kami tidak hormatilah kita menghormati ya. Ketentuan pidananya juga ada, jadi juga hati-hati ya. Ketentuan pidana bagi KPU juga ada diatur dalam undang-undang. Kalau di undang-undang pemilu tidak pidana karena nggak ada lembaga-lembaga karena pemilu. begini Kang Asep Mbak Putri, ini kan hasil rapat kolektif kolegial lembaga, rahasia sifatnya. Dari mana ini dapat alat buktinya? Kalau kemudian didapatkan dari cara-cara tidak benar, ada pembocor misalnya. Hal itu pidana. Nanti jangan-jangan ini berbalik arah ceritanya ya. Nanti Gakumdu kan akan expose. Jadi semua itu kita ingin menunjukkan, memberikan pembelajaran, ya benar atau salah kita serahkan kepada penegak hukum yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab. Jadi tugas kita ini kan mengantarkan, ya mengantarkan agar proses hukum ini menjadi tertib hukum. Iya, tertib hukum ya. Adakah kemungkinan yang lain teman-teman Pak Arif di KPU juga akan dilaporkan? Sampai sejauh ini informasinya baru 2 itu ya. Proses masih berjalan dan nanti kan ada pengembangan. Baik. Persoalannya gini Put, ya kan anggota KPU ada berapa? 7. Masa yang mutusinya 2, yang 5 enggak mungkin. Nah, nanti kalau memang kelimanya itu juga ada bukti ya ikut juga. Berarti mengancam pemilu, proses penyelenggaraan pemilu mau diancam demi 1 orang yang bernama Pak Oso. Ini berbahaya loh. Ini jaminan masa depan demokrasi kita sedang diancam oleh 1 orang. Nggak usah pada jauh-jauh. Tentang pemilu kita dengan gembira lah, nggak usah jauh-jauh. Anggota KPU itu sama juga. Anggota KPU itu juga sama kedudukannya di depan hukum. Jadi apabila memang yang bersangkutan tindakannya itu tidak ada unsur pidana ya tidak bisa dipidana. Kita nggak usah khawatir, Pak. Kang Asep sudah jelas putusan Tun dilanggar tidak ada pidana.
konsep kesepakatan bersama kebijakan lembaga tidak bisa dipidana. Selesai sebenarnya. Itu Oke, betul, baik. itu betul. Justru yang terjadi itu kan bukan yang itu, Pak. Oke. Orang itu ya. Bukan itu. Nanti kita lihat aja. Oke. Ya, nggak usah berandai-andai. Yang pasti pokoknya semua jalur ditempuh gitu ya. Semua jalur ditempuh. Sesuai dengan prosedurnya. Oke, baik. Terima Ada. kasih Pak Dodi. Iya. Kang Asep terima Sama-sama. kasih. Mas Sama-sama. Ferry terima kasih banyak. Dan kita akan jeda. Kami kembali setelah jeda berikut.